Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Zona Alzhemi. Pada hari ini kita akan belajar tentang benzena dan turunannya, sifat serta tata namanya. Ayo simak terus bagaimana pelajaran kita hari ini. Adapun kompetensi dasar pada pelajaran kita kali ini adalah menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan benzena dan turunannya. Kemudian menyajikan hasil penelusuran informasi beberapa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis struktur benzena dan turunan benzena, kemudian menggambarkan struktur orto, meta, dan para pada senyawa turunan benzena yang memiliki dua substituen. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan penamaan senyawa turunan benzena baik monosubstitusi maupun disubstitusi. Ini adalah beta konsep pada pelajaran kita hari ini, yaitu benzena dan turunannya. Kita akan pelajari tentang struktur, tata nama, sifat, kegunaan, kemudian monosubstitusi, disubstitusi, trisubstitusi, kemudian ada ortometapara, reaksi kimia, dan sebagainya. Pernahkah kalian mendengar nama bahan peledak TNT? Senyawa apakah penyusun bahan peledak TNT? Gambar berikut adalah rumus struktur dari senyawa benzena trinitrotoluena atau disebut dengan TNT. Senyawa turunan benzena yang tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari adalah senyawa yang terkandung dalam wipol, yaitu bahan kimia pembersih lantai dan juga menghilangkan bau di kamar mandi. Tahukah Anda senyawa turunan benzena apa yang terkandung dalam wipol? Ya, wipol itu mengandung turunan benzena dengan struktur seperti ini yang akan kita bahas nanti dengan istilah fenol. Apakah benzena itu? Jadi benzena adalah senyawa aromatik dengan rumus kimia C6H6, memiliki struktur berbentuk segi 6 dan berikatan rangkap yang berselang-seling atau terkonjugasi. Letak ikatan rangkap terdelokalisasi, artinya tidak menempati suatu posisi dan bisa berpindah-pindah. Ini adalah sifat-sifat dari benzena. Yang pertama adalah cairan tidak berwarna, mudah terbakar, uap benzena bersifat racun, berbau tidak enak. Yang kelima, tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol dan eter, membeku pada suhu 5,5 derajat Celcius, kemudian mendidih pada suhu 80,1 derajat Celcius. Reaksi adisinya tidak semudah pada alkena. Nah, ini adalah struktur dari benzena. Benzena terdiri atas rantai atom C, kemudian ada ikatan rangkap 2 selang-seling, dan setiap C mengikat satu atom H, berbentuk circle atau siklik, ya artinya lingkaran. Dan ini kalau kita gambarkan dengan menggunakan molimut, di mana C ini dilambangkan dengan warna hitam dan H warna putih, sehingga struktur benzena memiliki rumus C6H6. Dalam kimia organik, rumus seperti ini, setiap sudut itu adalah C, sehingga digambarkan seperti ini, segi 6, kemudian ada ikatan rangkap 2, ini selang-seling. Nah, ikatan rangkap 2 ini yang selang-seling ini bisa mengalami resonansi atau delokalisasi. Yang awalnya di sini bisa berubah ke bawah dan seterusnya. Selang-seling. Nah, karena terjadi resonansi, maka senyawa benzena juga sering digambarkan seperti ini, segi 6 dan di dalamnya ada bulat. Baik, kita lanjut kepada tata nama turunan benzena. Turunan benzena memiliki beberapa nama turunannya, di mana kalau CH3 memiliki nama toluena, kalau NH2 ini adalah anilina, kemudian kalau berikatan dengan OH fenol, dengan CHO benzaldehida, berikatan dengan COOH asam benzoat, kemudian berikatan dengan CH2 namanya stirena. Baik, kita lihat dulu contohnya. Yang pertama adalah toluena atau metilbenzen, yaitu benzena
yang berikatan dengan CH3. Kemudian amina benzena atau anilina adalah benzena yang berikatan dengan NH2. Yang ketiga adalah hidroksibenzena atau disebut juga dengan fenol. Fenol itu adalah benzena yang berikatan dengan OH. Sedangkan benzaldehida itu adalah benzena yang berikatan dengan gugus aldehid. Ini ada C ya, CHO. Kemudian asam benzoat adalah benzena yang berikatan dengan asam benzoat, COOH. Kemudian vinilbenzena atau sterena itu yang berikatan dengan CH dan CH2 rangkap. Kita masuk pada struktur orto, meta, dan para. Jika terdapat dua substituen, maka posisi substituen dinyatakan dengan awalan O yang berarti orto, M yang berarti meta, atau P yang berarti para. Awalan orto untuk menyatakan posisi substituen pada atom C nomor 1 dan 2, sedangkan meta untuk posisi 1 dan 3, sedangkan para untuk posisi 1 dan 4. Baik, ini contohnya. Contohnya adalah pada yang pertama ini adalah struktur orto. Jadi Cl ini sama 1 dan 2. Kemudian struktur yang tengah adalah struktur dari meta, yaitu 1, 3. Kemudian yang ketiga di sini adalah struktur dari para, yaitu 1 dan 4. Baik, kita contohkan. Di sini ada CH3 dan NO2. Karena gugus CH3 lebih relatif dari NO2, maka CH3 sebagai gugus terikat dan NO2 sebagai gugus lain. Jadi senyawa tersebut dinamakan ortonitrotolena atau diberi nama berdasarkan urutan, yaitu nomor 1 metil 2 nitrobenzena. Ini adalah urutan prioritas. COOH memiliki prioritas lebih besar daripada HSO3, CHO, CnOH, NH2, R, ini adalah alkil, NO2 atau halogen. Jika terdapat 3 substituen atau lebih pada sebuah cincin benzena, maka sistem orto, meta, dan para tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini, posisi substituen dinyatakan dengan angka. Kita contohkan pada gambar struktur benzena berikut. Pada gambar benzena berikut, nomor 1 adalah di atas, nomor 2 di sini kanan, dan nomor 4 di bawah. Nomor 1 adalah di atas, nomor 2 ke arah kanan atau ke arah kiri boleh juga. Jadi senyawa ini adalah 3,5 diklorotoluena. Kemudian senyawa berikutnya adalah nomor 1 di sini di atas, nomor 2 boleh kanan atau ke kiri karena sama posisi cabang, maka namanya adalah 2,4,6 trinitrotoluena atau dikenal sebagai TNT untuk bahan peledak. Baik, kita lanjutkan pada reaksi benzena. Yang pertama adalah reaksi halogenasi, yaitu reaksi antara benzena dengan unsur halogen. Contohnya adalah gas Br2 akan menghasilkan benzena yang berkaitan dengan Br atau bromobenzena dan asam bromida. Reaksi yang kedua adalah reaksi nitrasi, yaitu reaksi antara asam nitrat dengan benzena menghasilkan nitrobenzena. Reaksi yang ketiga adalah reaksi alkilasi, yaitu reaksi benzena dengan salah satu contohnya adalah etil bromida atau etil klorida menghasilkan etil benzena dan asam klorida. Reaksi yang keempat adalah sulfonasi atau reaksi benzena dengan SO3 menghasilkan asam benzena sulfonat. Berikut kegunaan dari benzena. Yang pertama, benzena digunakan sebagai pelarut nonpolar bagi senyawa organik. Yang kedua, fenol digunakan dalam pembuatan karbol, yaitu desinfektan pembunuh kuman yang juga digunakan sebagai bahan pembuat zat warna dan plastik. Yang ketiga, asam benzoat digunakan sebagai pengawet pada makanan dan minuman. Yang keempat, aminobenzena digunakan sebagai bahan dasar zat warna
Yang kelima, aspirin dikenal dengan nama acetosal, digunakan sebagai zat analgesik atau penghilang rasa sakit. Yang keenam adalah paracetamol, yaitu digunakan sebagai obat sakit kepala atau obat demam. Kemudian BHT dan BHA digunakan sebagai zat antioksidan, yaitu zat yang mengurangi rasa tengik pada minyak dan mentega. Yang kedelapan adalah bensil alkohol, digunakan sebagai zat antiseptik pada obat kumur untuk membunuh kuman. Demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.